Saya hidup tapi saya merasa hampa. Ya. Cara mengasah keyakinan yang tumpul hidayah, apa bentuknya? Majelis ilmu, ilmu itu, majelis ilmu seperti ini hadirin, gitu kan? Bukan cuma ini, siapa saja, jangan ditambah. Ini aja masih banyak, saya bingung nih. Jadi majelis ilmu selalu hadirin, jadwalin, bukan cuma di sini, bukan cuma Rabu malam nih, di mana saja ada ustadz-ustadz insya Allah yang kompeten dipelajari. Kalau enggak dengarin, lagi di motor, lagi di mobil, dengarin ceramah terus. Ilmu itu nanti akan mendatangkan iman. Iman ini kalau sudah ada, maka orang lemah menjadi kuat, orang malas jadi rajin, orang miskin jadi kaya, orang penakut jadi pemberani. Iman mengubah semuanya, mengubah semua. Kalau iman sudah ada, luar biasa. Orang buruk jadi baik, semuanya. Karena iman ini, makanya dengan majelis ilmu itu yang bisa membantu. Kalau antum malas majelis ilmu susah. Saya sering bahasakan pengalaman saya, kadang-kadang saya sehari kalau nggak isi pengajian, saya rasa lain dibandingkan dengan saya selalu isi ceramah gitu, semangat, itu lain. Saya sebenarnya sendiri dalam ceramah seperti ini sedang mencas iman saya sendiri. Kembali lagi saya hadir, kembali lagi saya menyampaikan, kembali lagi saya mengingat riwayat-riwayat, hukum-hukum. Jadi terus-menerus rasa tercas gitu kan. Istri saya tahu, saya rasanya nggak pengen ada libur ceramah satu hari pun. Jadi walaupun dalam satu hari cuma sekali saya ceramah, kalaupun saya di rumah, saya berusaha kadang-kadang kalau waktu lowong saya balas SMS atau WhatsApp di mana orang bertanya agama, jadi tersibukkan dengan itu. Ya, majelis ilmu itu penting, ilmu itu yang bisa membentuk keimanan, dan iman kalau sudah ada aman semuanya, semuanya bisa berubah. Kapan baiknya anak laki-laki disunat atau dikhitan? Bolehkah sejak masih bayi, jika sudah dewasa belum dikhitan, apakah tetap harus dikhitan? Apakah anak perempuan juga dikhitan? Karena saya pernah membaca hadis khitan disunnahkan bagi kaum laki-laki dan mulia bagi kaum wanita. Sahihkah hadis ini riwayat Baihaqi? Maka di sini wajibkah perempuan dikhitan disunat juga? Tapi saya tidak tahu bagian apa yang mau disunatnya. Baik. Tentu saja boleh, kapan saja dikhitan. Kalau anak saya khitan dari bayi. Kalau anak saya pribadi itu dari bayi sudah saya khitankan, yang laki-laki, dan alhamdulillah sangat baik gitu kan. Sangat baik. Yang saya tahu juga di zaman Nabi SAW itu bayi biasanya baru lahir sudah dikhitan. Dan itu jauh lebih baik ya. Dia tidak terlalu merasakan sakit seperti kalau dewasa gitu kan. Dan juga ternyata disurvei pertumbuhan badan dan fisik mental orang yang dari bayi disunat itu lebih baik gitu. Maka ini tentu lebih baik opsinya. Kalau perempuan apakah dikhitan, ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan dikhitan, ada yang mengatakan tidak. Kalau hadis Baihaqi dihasankan oleh para ulama tadi yang disebutkan, maka ada yang mengatakan dikhitan, tapi khitannya khitan kan itu sebenarnya artinya memotong sesuatu dari kemaluan, gitu kan? Makanya dikatakan laki-laki dikhitan dipotong kulit bagian atas. Kalau perempuan pun seperti itu pemahamannya kalau secara etimologi. Tapi ternyata para ulama mengatakan khitan perempuan berbeda. Ya, itu dibersihkan di bagian tertentu, dan itu biasanya memang bagian bidan, suster di rumah sakit kita sudah tahu gitu. Saya juga punya anak perempuan dan saya tanyakan ke istri saya, maka dia mengatakan anak-anak perempuan ini biasanya bukan seperti laki-laki, tidak dipotong sesuatu tapi dirapikan dengan cara mereka lebih mengerti gitu kan. Allahu alam, saya juga tidak tahu bagaimana, tapi yang jelas seperti itu jawaban dari ya, dokter atau bidan yang ada di rumah sakit pada saat anak saya dikhitan. Ada jenis tanaman hias yang memiliki kadar racun tinggi dan sering dijual di pasaran. Tanaman ini juga sering dijadikan buat mainan anak-anak kecil di kampung. Apakah menanam tanaman ini bisa tergolong membuka pintu untuk membunuh? Tentu saja kalau memang kita tahu itu berbahaya ya, maka itu tidak boleh, sebaiknya memang dijauhi, dihindari. Kalau kita sudah tahu, kita sengaja, apalagi membiarkan orang sampai mengkonsumsinya, berarti kita menjadi penyebab. Pokoknya kita jadi penyebabnya, kita juga terlibat di situ. Saya ingin membuat kaos tulisan hadis atau potongan ayat Al-Quran dengan bahasa Inggris dan menjualnya, apakah boleh? Boleh saja, tidak ada masalah. Tapi konsekuensinya, kalau hukumnya bolehkah menulis ayat di baju, bolehkah menulis ayat di papan, ya, di spanduk, di apa saja, boleh, hukumnya boleh, gitu kan. Tapi di sini dilihat adabnya. Kalau dia menulis ayat-ayat tersebut, apalagi di kayak baju kaos yang akhirnya dipakai ke kamar mandi dan seterusnya, di WC, maka itu tidak dibolehkan, ya kan. Kalau sampai dia pakai ke WC atau nanti orang yang pakai tidak bertanggung jawab malah diolok-olok ayat-ayat itu lain. Tapi hukumnya saya tahu saya boleh. Bahkan termasuk kalau dia masuk kamar mandi misalnya dibuka dulu sama dia, itu lain, tidak ada masalah. Nggak ada sesuatu yang salah di situ. Bahkan sekarang memang
Kalau saya pribadi, saya mendukung kalau ada baju-baju kaos yang ditulis dengan simbol-simbol Islam ya. Aku cinta Allah misalnya, aku cinta Rasulullah SAW, aku cinta dengan Islam, atau apalah kata-kata positif yang memang menunjukkan kekuatan Islam, ada cintanya kepada Islam, itu boleh-boleh saja. Setahu saya gak ada masalah. Apakah kakek atau adik buyut itu termasuk kategori silaturahim? Tentu saja. Semua yang punya hubungan darah, ke atas, ke bawah, ke samping, kiri kanan semuanya, kakek, nenek, ke atas, saudara-saudaranya semuanya, kemudian anak, cucu dan semuanya yang berhubungan dengan mereka, kemudian saudara, saudari, paman, tante, semuanya itu yang punya hubungan darah. Apakah menjual alat musik untuk keperluan mendadak diperbolehkan? Setahu saya tidak boleh alat musiknya, haram. Satu-satunya cara, ada pendapat ulama yang mengatakan kalau tadinya orang itu pemusik, lalu dia taubat, alat musiknya dijual kepada orang kafir, bukan kepada orang muslim lagi, yang dasarnya dalam agama mereka itu tidak ada masalah. Kemudian danahnya dia kembalikan uang dia, uang modal dia yang dasarnya dia pakai beli alat itu jadi halal buat dia. Tapi kalau dia transaksikan, dia jual beli alat musik, ini nggak boleh, masuk dalam kategori yang dilarang. Bolehkah menghibahkan kucing dengan meminta ganti uang makan? Kalau kucing tidak boleh ditransaksikan ya, jadi sebaiknya hindari, jangan diminta balasan gitu kan. Mau tanya tentang gadai Ustadz, kalau ada yang pinjam uang dengan menggadaikan kebunnya kepada anak, nanti setelah orang tersebut belum mengembalikan uangnya, hasil panen kebun menjadi hak siapa? Tergantung kesepakatan. Kalau dia bilang ini kebun saya nilainya 100 juta, ada 100 pohon mangga misalnya, kalau dijual 100 juta, tapi saya butuh uang 10 juta, saya ambil 10 juta, ini tanah saya gadaikan, kamu boleh ambil hasil panennya, kata pemilik kebun, ya sudah, itu berarti halal. Tapi kalau sekedar digadaikan saja tanpa ada kesepakatan, maka tidak halal, tidak boleh dipakai tanah itu, tidak boleh diambil hasilnya, tidak boleh disentuh, gadai. Dan perlu diingat, saya sudah pernah jelaskan, transaksi dalam Islam ada dua macam, ada transaksi jasa yang sifatnya memang ini saham akhirat, ini investasi akhirat, nggak ada urusannya dengan keuntungan. Hutang dan gadai nggak boleh bertambah, tidak boleh bertambah ini. Utangin orang nggak boleh bertambah, itu jasa akhirat, investasi akhirat. 100 ribu ya 100 ribu balik, sejuta ya sejuta balik. Nggak ada juga begitu. Kalau dia gadein sawahnya tadi 100 juta, dia ambil utang 110 juta, jatuh tempo setahun dia belum bayar, kita punya hak untuk menjual kebun itu, gitu kan? Kemudian kita mengambil uang kita 10 juta saja, 90 kembaliin ke dia, jangan disita semua, haram itu, nggak boleh. Ada investasi yang boleh kita ambil keuntungan, investasi bisnis, kesepakatannya persentase dari keuntungan, bukan dari modal. Karena kalau dari modal jadi riba, ini uang saya 100 juta ya, kamu putar silahkan. Saya mau tiap bulan 5% dari modal saya, ini riba, nggak boleh. Saya mau 10%, nggak boleh, penentuan langsung dari modal. Dia tidak mau tahu keuntungan, untung atau rugi, itu nggak boleh. Tapi kalau persentase global dari keuntungan, ini 60, 40 ya, saya 60, kamu 40, tapi dari keuntungan, nah, itu boleh, halal. Termasuk kerugiannya ditanggung bersama, sesuai dengan persentase yang disepakati. Jadi kalau perusahaan rugi, maka yang punya saham 40% nanggung 40%, yang punya 60% menanggung 60% gitu. Hukum menerima uang tip adalah haram. Berikan penjelasannya Ustaz. Ini seperti saya lagi ujian ini. Dan bagaimana bila uang tip tersebut kita ambil terus kita sedekahkan ke teman kita atau kita berikan makan untuk kita berikan kepada orang miskin. Perhatikan ya, tip itu sesuatu yang dikasih sukarela, itu baru halal. Tapi kalau Anda bahasakan tip ini hasil muka masam atau berusaha untuk membuat orang takut akhirnya orang bayar, haram, nggak boleh. Haram itu. Kalau orang kasih memang karena kita jasa, lagi kerja di rumah makan, kerja di satu tempat, parkir, kemudian dikasih dari dia sukarela, itu halal. Boleh dibeli makanan, boleh ditransaksi, halal. Karena itu sedekah dari orang. Tapi kalau dengan cara paksa nggak boleh. Apabila terjadi peperangan dua negara yang terjadi bukan karena sebab membela agama, bagaimana hukum tentara yang mati dibunuh dan yang membunuh? Tentu saja kalau dia muslim dan dia membela karena kebenaran ada di situ, dan yang benar adalah yang benar di mata Allah, maka dia mati syahid. Karena disepakati oleh para ulama, jihad itu dilakukan bisa ekspansi,
bisa pertahanan, dan juga ada satu keadaan yang insidental. Pernah terjadi di zaman Abbasiyah, beberapa ulama dikumpulkan oleh khalifah karena terjadi peperangan antara musuh. Wilayah Cina cekcok dengan sebagian wilayah Rusia, peranglah mereka. Di perbatasan Abbasiyah, dua-duanya ngirim surat minta tolong dibantu. Maka khalifah kumpulin ulama, ini kita apain nih sekarang? Bagaimana nih? Kita bantu atau enggak? Umumnya ulama waktu itu mengatakan enggak usah, ikut-ikutan biarin aja. Mereka kafir kok, biarin aja mati sendiri. Tapi ada satu orang yang ditanya waktu itu, kalau tidak salah, waktu itu yang ditanya adalah salah satu dari ulama, ya saya ragu namanya, tapi lebih baik saya tidak sebutin. Salah satu dari ulama yang hadir di situ. Kemudian dia ditanya, bagaimana pendapat anda? Dia bilang, setahu saya Amirul Mukminin, jihad disyariatkan untuk membela kebenaran. Dan anda pada saat sudah diminta tolongin walaupun orang kafir, anda tahu mana yang benar, salah satunya anda harus bantu yang membela, yang benar itu. Menurut agama kita, karena orang yang sedang terzalimi misalnya, kita tahu itu benar dalam agama kita. Dan pasukan yang membela itu mati syahid, walaupun dia sedang membela orang-orang non-muslim, seperti perang antara mereka, karena kita sedang membela kebenaran di situ. Apa faedah bagi orang yang mengerjakan puasa sunnah Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9? Sudah saya sebutkan, ini kan hari-hari di mana yang lebih baik daripada jihad di jalan Allah, gitu kan? Dan sekarang kita tanggal 16 September ini masuk tanggal 2 Zulhijjah kalau kalender Indonesia, gitu kan? Karena kita lebaran tanggal 24. Inilah hari-hari emas yang sudah saya jelaskan. Hadis Nabi SAW, tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana amal soleh kalau dikerjakan dalamnya sunnah atau wajib lebih Allah cintai daripada yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Lalu para sahabat mengatakan, jihad ya Rasulullah di jalan Allah, apakah itu juga belum bisa mengalahkan amal wajib dan sunnah di 10 awal Zulhijjah? Kata Nabi SAW, jihad pun tidak bisa mengalahkan kecuali seorang laki-laki yang keluar berperang membawa seluruh harta dan jiwanya, lalu dia tidak membawa pulang keduanya. Maka sebagian ulama berijtihad mengatakan dianjurkan setiap muslim mengisi hari-harinya dengan ibadah, di antaranya di siang hari dengan puasa, malam hari dengan sholat malam. Tentu ulama ada yang mengatakan tidak ada puasa 9 hari, gitu kan? Puasa cuma tanggal 9 saja. Ini pendapat ulama. Ada pendapat lain yang mengatakan boleh berpuasa 9 hari itu. Beranjak dari, dan ini dianggap puasa nafilah, puasa tambahan. Ada hadis Bukhari berbunyi, kalau Nabi SAW pernah pulang ke rumahnya lalu menemui Aisyah dan berkata, wahai Aisyah, apakah engkau punya makanan? Dan hari itu bukan hari puasa ya, karena terbukti Nabi minta makanan. Tapi Aisyah bilang, enggak ada ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau gitu saya puasa. Ulama mengatakan ini bukan puasa Senin Kamis, ini puasa tambahan. Orang kalau tidak punya makanan terus dia mau niat puasa boleh, namanya puasa nafilah. Nah karena 9 hari ini adalah hari yang lebih baik daripada jihad, dan ada hadis tadi Nabi pernah berpuasa nafilah, maka dianjurkan puasa semaksimal mungkin, karena puasa adalah ibadah yang besar pahalanya, gitu ya. Bila tidak potong kuku dan rambut pada tanggal 1 dan sampai 9 akan mendapatkan pahala seperti orang yang berihram. Apakah berlaku pada orang yang ingin berkurban saja Ustaz? Tentu tidak bisa dikatakan pahala seperti orang berihram, enggak ada dalil masalah itu ya. Itu ijtihad ulama saja. Jadi enggak ada dalil yang mengatakan orang kalau tidak potong kuku atau tidak potong rambut di 10 awal Zulhijjah sampai dia berkurban, itu adalah ya larangan dari Nabi. Kalau seseorang akan berkurban, janganlah dia memotong rambutnya atau kukunya sampai dia berkurban, dari tanggal 1 kemarin sampai lebaran nanti, sampai dia berkurban. Sunnah, disunnahkan untuk tidak memotong kuku dan memotong rambut, bukan wajib ya. Ini lebih dekat kepada sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Artinya kalau darurat antum mau potong memang darurat, ya sudah dipotong kalau darurat. Tapi lebih afdal untuk tidak. Sebagian ulama berijtihad, bukan hadis ya, mengatakan karena orang yang mau berkurban seakan-akan dia berihram. Orang berihram tidak boleh potong kuku, tapi itu ijtihad bukan hadis. Jadi apakah dia seperti berihram atau tidak, intinya Nabi melarang untuk memotong kuku. Kita jalankan sunnah Nabi itu. Apa saja sunnah-sunnah dilakukan sebelum melakukan sholat Idul Adha? Apakah sama seperti Idul Fitri? Sunnahnya untuk tidak makan. Sunnahnya untuk tidak makan. Kalau Idul Fitri sunnahnya makan dulu. Tapi makan hanya sebagai syarat ya. Artinya karena sunnah Nabi mungkin makan sebuah kue, ya mungkin sedikit makanan. Jangan makan yang besar gitu kan. Jadi makan syarat saja karena Nabi sunnahnya makan, dan Nabi SAW makan sebelum sholat Idul Fitri untuk membuktikan kepada para sahabat kalau puasa sudah selesai. Sementara Idul Adha beliau menunda makannya sampai selesai sholat Idul Adha karena memang habis Idul Adha itu hari makan selama 4 hari.
Dan ini keliru kalau ada yang mengatakan, oh berarti Idul Adha kita disuruh puasa subuh sampai sholat Idul Adha. Ini bukan puasa, karena puasa itu haram dilakukan di Id, ya. Di Lebaran tidak boleh puasa, haram. Dan yang dilarang di sini hanya makanan, minuman, hubungan suami istri boleh. Itu pun makan juga kalau lapar boleh. Ini kan sunnah, ya, dianjurin gitu. Seperti itu. Habib itu apa Ustadz? Dan apa hubungannya dengan Habib di Indonesia? Kok banyak sekali pengikutnya? Kan sudah saya jelaskan dulu. Mereka mengatakan dirinya turunan Nabi SAW. Dan kalau saya pribadi ditanya apakah benar mereka turunan Nabi, saya mengatakan iya. Kalau saya pribadi, karena saya tahu beberapa teman-teman saya memang yang menelusuri jalur nasab mereka dan mereka keturunan Nabi memang ada, gitu kan? Itu benar. Tapi apakah mereka semuanya benar? Ya ini tinggal dilihat secara individu, gitu kan? Secara individu. Kalau yang mengikuti sunnah Nabi SAW berarti benar. Mengikuti kakek-kakek mereka ya benar. Tapi kalau mereka menjadi pentolan-pentolan justru seperti yang mengikuti Syiah, mengkafirkan sahabat, mengatakan Quran kurang, ya ini tidak ada hubungannya dengan jalur keturunannya. Makanya Nabi SAW pernah berkata, wahai Fatimah, lakukanlah kebaikan-kebaikan karena saya tidak bisa menolong kau di sisi Allah. Sampai bahkan Nabi SAW memanggil Bani Hashim, sukunya, lakukanlah kebaikan-kebaikan. Wahai Abbas, pamannya, lakukanlah kebaikan-kebaikan. Patuhlah pada Allah karena saya tidak bisa bantu kalian apapun. Kalau kalian memang melakukan kemaksiatan akan dihukum sama Allah. Tapi kalau kalian baik maka dapat syafaatku. Gitu kan? Seperti itu. Afwan Ustaz, pertanyaan saya di luar tema. Dari tadi di luar tema. Yang ingin saya tanyakan, apakah pada hari kiamat nanti orang-orang pelaku perbuatan-perbuatan bidah akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang mereka contohi dalam melakukan perbuatan tersebut? Misal orang yang mengikuti seorang kiai yang mengajarkan tentang perbuatan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Apakah orang-orang yang mengikuti perbuatan kiai tersebut akan dibangkitkan bersama dengannya? Mohon penjelasannya Ustaz. Kalau apakah dibangkitkan bersamanya, Allahu alam. Ini saya tidak tahu dalilnya. Tapi pasti akan dibangkitkan dan nanti setiap orang yang menjadi penyebab orang lain melakukan satu perbuatan yang Allah tidak ridhoi, Rasulullah SAW tidak contohkan, pasti akan dipertemukan di mahkamahnya Allah dan akan diminta pertanggungjawaban masing-masing. Itu ada di riwayat masalah itu, tapi apakah dibangkitkan secara bersamaan ini saya tidak tahu dalilnya. Di kampung daerah saya di Gunung Kidul banyak sekali kasus bunuh diri dengan gantung diri. Kira-kira 3 hari yang lalu terjadi di tangga saya bunuh diri dengan gantung diri di dapur. Dan yang saya tanyakan pengurusan jenazahnya ya Ustaz, terutama bolehkah kita mensolatkannya? Kalau ulama nggak boleh mensolatinya. Kalau ulama dianjurkan untuk tidak mensolati orang yang bunuh diri dan orang yang masih punya utang. Karena memang ada hadis yang menjelaskan masalah itu. Ini yang panjang-panjang saya nggak jawab dulu ya. Masya Allah ini panjang semua. Jadi para ulama tidak sholat, tapi umumnya muslimin boleh mengerjakan jenazahnya, memakamkannya, dan semoga saja Allah ampuni selama tidak berbuat syirik. Memang dosa besar ya, bunuh diri itu dosa besar, tapi tetap disolatin, diurus jenazahnya. Bagaimana dosa membunuh hewan cecak? Di rumah banyak cecak, membuang kotoran di lantai. Membunuh cecak pahala. Ini bagus pertanyaannya. Saya tadi lupa jelaskan. Jadi ada hewan malah kalau dibunuh dapat pahala. Di antaranya cecak itu, hadis Bukhari. Di mana Nabi SAW mengatakan membunuh cecak mendapatkan 100 pahala. Makanya Aisyah punya cambuk khusus untuk mencambuk cecak. Dan ulama membahas khusus masalah itu. Orang yang membunuh cecak dengan pukulan pertama mati dapat 100 pahala. Orang yang memukul sampai berapa kali maka akan mendapatkan dosa, ya dapat pahala sekian gitu kan. Kalau ditanya kenapa, ya itu hikmah dari Allah SWT. Kita tidak perlu tahu kenapanya gitu kan. Karena memang Allah SWT memerintahkan seperti itu. Ya, kita jalankan. Kalau kita temukan nanti hikmahnya, ya Allahu a'lam. Walaupun ada yang mengatakan kan cecak ada manfaatnya Ustaz, makan nyamuk, ya itu lain. Kita tidak bahas masalah itu, tapi karena adanya perintah agama. Kita sujud ke Ka'bah bukan karena Ka'bahnya, karena ada perintahnya, bukan karena batunya, gitu kan? Nabi Khidir membunuh anak yang sedang dia temuin di jalan bukan karena dia benci anak itu, tapi karena perintah Allah dari situ. Lain. Kita masuk di kancah peperangan membunuh orang kafir bukan karena orang kafirnya, tapi karena perintahnya. Kita disuruh mendakwai seseorang dan kita disuruh membenci keyakinannya, bukan individunya, bukan fisiknya. Maka itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa tidak makan, ya memang kena perintah Allah, walaupun bukan karena kita benci makanan itu. Jadi difahamin ya.
Amalan apa yang dicontohkan Nabi SAW 10 pertama Zulhijjah? Ini sudah saya jelaskan tadi. Saya mau tanya, apabila kita tidak sempat sholat sunnah qobliyah di masjid, lalu saya kerjakan setelah sholat wajib di rumah, hukumnya gimana Ustaz? Boleh saja, asal bukan setelah, sebenarnya boleh ya, hukumnya secara global boleh. Kalau anda sudah sering melakukan amal-amal sunnah ini, misalnya sholat qobliyah rutin dikerjakan, qobliyah duhur, ya, qobliyah asar, kemudian apalah ya, qobliyah subuh yang dikenal dengan sunnatul fajr, itu kalau sudah rutin dikerjakan, kemudian satu waktu kita masuk masjid sudah iqamah, maka di sini ulama sepakat mengatakan bolehnya dia kerjakan setelah sholat wajib tersebut, walaupun itu waktu dilarang. Karena ada riwayat Bukhari menjelaskan bahwa Nabi SAW setelah sholat asar beliau sempat berdiri kemudian sholat sunnah, lalu sahabat semua duduk, gak ada yang ikut. Setelah itu Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah wahyu turun? Ada perubahan dalam masalah sholat? Selama ini anda mengingatkan kami tidak ada ba'diyah isya, ba'diyah asar. Kata Nabi SAW, ini sholat ba'diyah duhur saya, yang saya tadi lupa karena tersibukkan oleh satu kaum yang datang memiliki hajat dengan saya, maka sekarang saya kerjakan. Sama dengan hadis Nabi yang berbunyi, kalau seseorang lupa sholatnya, maka dia kerjakan kapan dia ingat. Saat ini saya sedang memulai bisnis herbal untuk nutrisi otak. Mohon doanya Ustaz, semoga herbal ini bermanfaat untuk kesembuhan bagi yang mengkonsumsinya. Insya Allah, mudah-mudahan fokus kepada bahan-bahan halal, ikhlaskan niat dengan modal halal, insya Allah Allah berkahi. Mudah-mudahan anda dan semua muslimin yang sedang berusaha diberikan berkah. Ciri-ciri orang munafik itu apa saja Ustaz? Apakah dosa-dosa kemunafikannya bisa terhapuskan dengan taubat? Nabi sudah sebutin kan, kalau dia berkata dia dusta, kalau dia diberikan amanah dia berkhianat, kalau dia berjanji dia mengingkari janjinya, dan kalau dia berdebat dia curang, gitu kan? Nah, dia selalu menggunakan cara-cara curang, cara-cara metode yang haram dalam agama, maka itu ciri-ciri orang munafik. Jangan terpengaruh dengan namanya, karena pimpinan orang munafik di Madinah namanya Abdullah, gitu kan? Jadi kalau sekarang muncul di TV namanya Muhammad, Yusuf, Ahmad, kemudian benci Islam, itu biasa. Saya sih nggak kaget, gitu kan? Ya. Jika seseorang meninggal di hari Jumat, apakah bebas dari siksa kubur? Iya, jawabannya iya. Memang itu ada hadis sahih riwayat Bukhari menjelaskan masalah itu. Ini teman-teman yang minum, maaf tadi ada saya lihat yang minum dengan tangan kiri ya, itu tidak boleh dalam agama Islam. Anda dianjurkan minum dan makan dengan tangan kanan. Karena kata Nabi SAW, janganlah kalian makan dan minum dengan tangan kiri, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Saya pernah hadir di majelis ilmunya Syekh Utsaimin rahimahullah, seorang ulama yang luar biasa. Setiap habis sholat tarawih kalau Ramadan waktu beliau masih hidup, itu beliau di lantai 2 Masjid Haram selalu duduk buat halaqah. Dan yang beliau bahas ayat yang tadi dibaca oleh imam. Jadi 30 hari Ramadan itu 30 juz tamat Al-Quran, tafsirnya. Luar biasa gitu. Dan beliau selalu sebutkan ilmu-ilmu. Nah satu waktu saya pas hadir, saya tidak tiap hari tentunya hadir, pada saat itu sempat saya hadir beberapa kali alhamdulillah. Begitu beliau hadir, beliau bilang, saya kemarin sebutkan syair, siapa yang bisa sebutin? Ada satu orang angkat tangan, saya syekh, angkat tangan pakai tangan kiri. Kata syekhnya, karena kau angkat tangan kiri saya nggak kasih kamu kesempatan menjawab. Mestinya juga kan sunnah Nabi tangan kanan. Lalu ada anak kecil yang pakai tangan kanan lalu dikasih kesempatan menjawab. Jadi sampai pada tingkat itu para ulama mendidik kita untuk membiasakan menerapkan sunnah Nabi SAW. Jangan biarkan makanan dan minuman untuk syaitan. Karena kalau kita dengan tangan kiri atau lupa baca bismillah itu diambil oleh dia, oleh syaitan itu. Jangan dikasih, itu musuh kita. Mengenai sunnah dalam berkurban, apakah Rasulullah meniatkan atau membeli hewan kurban untuk setiap istri-istrinya dan anak-anaknya? Ini nggak ada riwayat khusus menjelaskan masalah itu. Tapi Nabi SAW tadi saya bilang pernah mengatakan ini untukku dan umatku yang belum menyembelih. Setahu saya ulama fikih mengatakan lebih afdal difahamin bahwasanya kurban itu ibadah individual. Jadi kalau misalnya suami punya uang, istri juga punya uang, masing-masing punya tabungan, sampai pada Idul Adha dan mereka cukup membeli hewan kurban, maka dua-duanya wajib mengerjakannya. Jadi secara individu, jangan karena suami sudah kerjakan istrinya menganggap gugur, itu nggak boleh. Ya. Mohon nasihatnya Ustaz, saat ini usia saya 27 tahun dan sedang ikhtiar mencari istri. Ana mencoba meminta bantuan teman-teman yang sudah menikah namun qadarullah belum dapat. Kemudian ana mencoba ikut biro jodoh online. Akan tapi yang menawarkan diri untuk ta'aruf kebanyakan janda. Yang masih gadis malah nggak ada respon. Ya. Sedangkan orang tua anak menginginkan anak menikah dengan gadis, dan anak sendiri juga lebih srek dengan yang gadis, terutama yang bercadar. Mohon nasihatnya Ustaz. Saya mau nasihatin apa kira-kira? Ya ikutlah, di sini ada teman-teman buka pendaftaran gitu kan.
nggak usah online. Di pengajian kita insya Allah ada pendaftaran, dan setahu saya teman-teman laporin ke saya itu kalau akhwatnya sudah lebih banyak mendaftar daripada ikhwah. Ya, jadi lebih banyak sekarang akhwat sudah banyak mendaftar siap menikah, dan insya Allah masih gadis. Ini mudah-mudahan ada jodohnya ya. Dosa apa saja yang seorang muslim terancam kekal di neraka? Tolong dijelaskan. Jadi mati dalam keadaan kafir, syirik, munafik, ya. Kemudian membunuh seorang muslim, ya, secara sengaja tadi orang mukmin, itu yang disebutkan murtad dari agama. Selain daripada itu Allah alam yang saya tahu tidak ada yang kekal di neraka. Tidak ada, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bab sihir ini nanti pertemuan akan datang. Nanti bab yang ketiga insya Allah masalah sihir. Nanti baru bertanya masalah sihir. Minggu kemarin Anda bertanya, cuma Anda rasa belum mengena di intisari pertanyaan. Jadi saya jelaskan dari pokok pertanyaannya. Bagaimana hukumnya orang yang mengatakan istilah sunnah Rasul yang populer di masyarakat di malam Jumat adalah penghapusan istilah. Ini kan sudah dijelasin. Yang dimaksud pertanyaan di sini bukan amalannya Ustaz, tapi kata secara etimologisnya, bahasa. Seolah-olah kata sunnah Rasul itu hanya diidentikan dengan hubungan suami istri. Padahal sunnah Rasul ini kan banyak, ada memanjangkan jenggot, tidak isbal. Apakah orang yang mengatakan istilah kata sunnah Rasul tersebut sebaiknya kata tersebut tidak digunakan? Sebenarnya hadis ini sudah saya katakan, saya pribadi nggak menemukan hadis itu. Saya nggak menemukan hadis itu masalah orang berhubungan biologis di malam Jumat, tapi yang ada hari Jumat. Kalau masalah memang orang mau menjalankan hubungan suami istri di hari Jumat dan malam Jumat itu sudah dianggap hari Jumat, maka boleh dia mengatakan, oh ini karena sunnah Rasul, boleh, nggak ada masalah. Kalau masalah dikatakan identik sunnah Rasul dengan biologis, ya memang benar, karena itu kan memang sedang menjalankan sunnah Rasul. Tapi bukan berarti menutup perilaku-perilaku yang lain. Sholat sunnah juga benar, memelihara jenggot juga benar. Semua yang kita lakukan adalah sunnah Rasul. Sama halnya kalau orang bilang pelihara jenggot itu sunnah Rasul, benar. Sebagaimana dia katakan hubungan biologis dari Jumat sunnah Rasul, karena memang itu semua ada hadisnya kan. Berarti memang sunnah Rasul, tidak ada sesuatu yang salah di situ. Bagaimana hukum membunuh binatang tanpa hak seperti berburu untuk senang-senang? Apakah termasuk dosa besar? Kalau dia berburu niatnya untuk makan itu halal. Tapi kalau dia berburu hanya untuk membunuh hewan sembarangan itu nggak boleh, haram itu. Surah Al-Maidah menjelaskan masalah itu. Jadi hewan ayat 4 ya menjelaskan tentang kita bolehnya mengkonsumsi, boleh menggunakan anjing berburu, boleh berburu bila yang kita buru itu adalah hewan-hewan yang dimakan. Allah suruh makan, artinya hewan yang halal untuk dimakan. Selain itu tidak boleh. Jadi kalau hanya senang-senang apa saja hewan yang dilihat main ditembak saja sembarangan itu nggak boleh dalam Islam. Ya. Terkait dosa besar menjerumuskan jiwa ke dalam kematian, apakah kontrasepsi ini sudah tadi ya? Masalah KB, baik. Di samping rumah Anda ada tanah kosong, pemiliknya sudah meninggal dan tidak mempunyai ahli waris, dan tanah tersebut tidak ada yang mengurusi selama 30 tahun. Bolehkah tanah itu ditanami dan hasilnya bagi-bagi tetangga? Sebaiknya jangan, itu tanah syubhat, jauhi. Jangan, tidak usah. Ya, insya Allah ada rezeki beli langsung sayur jadi, nggak usah repot-repot tanam. Karena itu bahaya, syubhat ya. Apakah merokok termasuk membunuh? Iya, membunuh itu haram. Saya kemarin live di Visual, ada satu bapak yang telepon. Dia bilang, Ustadz, saya membahas yang minggu lalu nih Ustadz. Katanya Ustadz bilang rokok itu haram begini, begitu dengan beragam dalil. Tapi kan Ustadz dari sebelum Ustadz lahir, dan saya pun lahir gitu kan, ini sudah ditahu kalau rokok itu makruh gitu. Kenapa kok sekarang tiba-tiba berubah nih? Ternyata hostnya pintar nih yang temanin saya gitu. Dia bilang, Pak sebentar, Bapak masih merokok? Dia bilang iya. Ternyata dia memang masih merokok, mencari jalan untuk membenarkan itu gitu. Jadi nggak boleh, jelas sesuatu yang bahaya lebih besar daripada manfaatnya, hukumnya haram. Dan teman-teman tinggalkan udah rokok ini. Apa ini? Ya, itu waswas syaitan. Ganti dengan sesuatu yang bermanfaat. Ya, makan sesuatu yang bermanfaat. Untuk apa rokok? Apa manfaatnya? Mulutnya bau, dadanya sakit. Ya, racunnya ada berapa ratus racun di situ. Untuk apa? Manfaatnya tidak ada. Cuma sugesti saja itu. Sugesti, oh iya ini lebih percaya diri, saya tidak bisa berpikir, dan sudah sering saya jelaskan masalah itu ya. Jadi sebaiknya dijauhi. Larikanlah kepada hal-hal yang bermanfaat. Sampai di Saudi itu dipasang pelang besar-besar, dikatakan kalau seandainya perokok itu mensedekahkan uang rokoknya tiap hari, maka dia orang yang paling bahagia.
Karena kalau satu bungkus 10.000 tiap hari 10.000 disedekahin itu rutin, itu luar biasa sedekahnya itu, gitu kan? Daripada dia harus membakar, menyakiti orang lain, dia juga sakit. Sebenarnya itu sakit ya, penyakit itu nggak boleh. Dan sudah sering saya bahasakan. Bagaimana kalau kita tidak tahu efek seperti tadi minum obat lalu meninggal, apakah termasuk bunuh diri? Tentu tidak saja ya. Kalau kita tidak tahu, ini kan saya bahasakan tahu tadi ya. Saya sudah bilang dia tahu listrik ini berefek, obat ini kalau dia minum berbahaya, dia tahu, maka itu baru masuk. Bagaimana jika ada suatu pemerintah Muslim tapi pada akhirnya melegalkan minuman keras, dosanya, hukumnya dan lain-lain? Apa maksudnya ditanya? Tentu saja berdosa ya, yang menghalalkan itu berdosa. Karena Nabi SAW mengatakan Allah melaknat ya, saksi minuman khamr itu, yang menandatanganin, yang menjual, yang membawa, yang meminum, yang punya modal, semua kena laknat, diangkat ya, dilaknat itu diangkat berkah hidupnya. Bagaimana jika sekarang perang antara negara, padahal kita Muslim tersebar di banyak negara? Apa yang ditanyakan? Jadi maksudnya apakah kalau terjadi perang antara negara kita harus membela gitu mungkin ya? Tentu kita membela kebenaran, saya sudah bilang tadi, tolak ukurnya benar atau salah. Kalau benar kita membela kebenaran sesuai dengan pandangan agama, kita termasuk berperang. Walaupun yang dihadapin itu ada muslimnya. Sama muslim kalau dia masuk dengan pasukan non muslim dan dia tahu ini kebenaran yang sedang dia bela, termasuk dia, dan itu benar di mata Allah, maka berarti dia juga termasuk mendapatkan syahid insya Allah. Bagaimana Bilal dengan sahabat lain yang membunuh, apa ini kok robek? Umayyah bin Khalaf mungkin yang dimaksud yang kemarin ya, yang saya jelaskan di tablik akbar itu. Tentu saja di sini waktu Nabi SAW hidup, Nabi SAW penentu keputusan. Jadi waktu Nabi SAW tahu tentang kasus ya Bilal membunuh Umayyah bin Khalaf dan itu dikeroyokin dengan rame-rame para sahabat. Sementara memang waktu itu Umayyah bin Khalaf belum dibawa ke Nabi SAW. Jadi kalau di kancah peperangan, tawanan perang itu akan dianggap tawanan kalau sudah dilaporkan kepada pimpinan perang, gitu kan? Selama mereka masih berserakan di lapangan perang, ya, di medan perang, dan masih dianggap berbahaya, maka masih boleh dibunuh, gitu kan? Tapi kalau sudah dibawa, dikumpulin, di pimpinan perang sudah tahu, maka itu sudah tidak boleh lagi dibunuh, gitu kan? Itu sudah akan dibagi oleh pimpinan. Kasus Umayyah bin Khalaf ini memang masih sementara dibawa oleh Abdurrahman bin Auf menuju ke kemah Nabi, memang belum sampai, masih di kancah peperangan. Maka Bilal menyerangnya karena tahu bagaimana kejahatan dia pada saat di Mekah. Jadi itu berbeda ya, itu tidak masalah. Bagaimana dengan membunuh hewan yang dilarang untuk dibunuh? Sudah tadi ini masalah semut dan seterusnya. Kami bermaksud mengadakan resepsi pernikahan anak kami. Bolehkah mengadakan pengajian atau yasinan sebelum hari H? Baiknya dihadiri bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau pengajian boleh. Kalau membaca ayat Al-Quran ini yang masih diperselisihkan oleh para ulama, gitu kan? Pengajian boleh, misalnya pengajian itu majelis ilmu untuk menjelaskan kepada calon mempelai, menjelaskan kepada keluarga-keluarga tentang bagaimana pernikahan dalam Islam, itu dibolehkan. Allahu a'lam, ini yang saya tahu. Tapi kalau membaca surah Yasin secara khusus, membaca ayat Al-Quran secara khusus, ini masih berbicara tentang masalah hukum ada dalilnya atau tidak, gitu ya. Lebih aman untuk tidak dilakukan. Jadi kita sebagai seorang muslim setiap kali ingin melakukan satu perbuatan jangan lakukan kecuali sudah tanya Nabi SAW melakukan seperti apa. Kita punya sejarah kok bagaimana Nabi SAW waktu menghadapi pernikahan-pernikahan sahabat, gitu kan. Beliau sendiri pada saat menikah dengan istrinya dan para sahabat hadir, tidak pernah ada pembacaan ayat Al-Quran di rumah itu. Cuma datang Nabi SAW mengundang mereka pada saat Nabi menikah dengan Zainab, dan mereka hanya masih duduk ngobrol-ngobrol pada saat itu, dan Nabi malu menegur mereka. Turun ayat Al-Quran mengingatkan para sahabat, kalau kalian sudah datang ke acara pernikahan Nabi, maka selesai makan pulanglah, kata Allah. Itu perintah dalam Al-Quran, gitu kan. Karena Nabi malu menegur kalian, tapi Allah tidak malu mengingatkan kebaikan. Jadi itu perbuatan, itu yang kita lakukan. Contohnya Nabi SAW. Seperti dikatakan tadi bahwa syahid seorang mukmin apabila terbunuh dalam peperangan melawan kafir. Bagaimana apabila peperangan itu bukan perang fisik, melainkan perang pikiran dan politik. Contoh memerangi Jil, Syiah dan Ahmadiyah yang jelas-jelas mereka berKTP Muslim tapi tauhidnya menyimpang. Kalau anda sampai dibunuh oleh mereka, insya Allah itu mati syahid karena membela kebenaran. Pokoknya selama membela kebenaran yang dianggap benar dalam agama, maka insya Allah syahid itu.
Barakallahu fiik ya guru kami, bagaimana urutan keutamaan dari hewan kurban? Kambing dan domba yang paling afdal, kemudian datang setelahnya sapi dan unta. Dan kambing dan domba ini minimal umur setahun, sapi 2 tahun dan juga unta 5 tahun. Boleh jantan, boleh betina, dan yang penting syaratnya tidak cacat, dan dianjurkan setiap muslim minimal 1 ekor kalau dia mampu. Jadi kalau sapi misalnya boleh partisipasi 7 orang, jangan dipaksain 7 orang kalau kita mampu sendiri, jangan dibagi-bagi pahalanya ya. Ambil aja sendiri kalau bisa, selama kita bisa kita ambil semua, kalau kita nggak bisa baru ajak orang lain gitu kan. Maka itu juga pahalanya besar. Dahulukan kalau kita sudah ada di situ andil, kemudian kita ajak orang lain terlibat boleh, tapi kalau kita ambil andil yang maksimal lah setelah kita lakukan itu ya. Itu yang mestinya dilakukan, Allahu a'lam. Jadi tetap didahulukan kambing ya. Kapan saat wanita melakukan sholat duhur di hari Jumat? Afdolnya apakah setelah azan atau habis sholat Jumat? Tentu setelah azan. Ulama sepakat mengatakan tidak harus menunggu selesai khutbah. Boleh setelah azan duhur perempuan sudah boleh sholat, azan Jumat perempuan sudah boleh sholat duhur. Apakah gelar sallallahu alaihi wasallam hanya untuk Nabi Muhammad atau nabi-nabi lain? Apakah kita juga bersalawat untuk mereka? Tentu untuk semuanya ya. Tapi biasanya kalau nabi-nabi yang lain itu lebih fokus kepada alaihi salatu wassalam. Tapi boleh kita mengatakan Isa sallallahu alaihi wasallam, boleh. Karena semua nabi-nabi memang diberikan salam kepada mereka.